sebagai guru bimbingan konseling. Dan saat ini saya tercatat mahasiswa PPG UHK tahun 2023. Saya siap melaksanakan PPL bimbingan klasikal dengan topik bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke materi untuk minggu ini, alangkah baiknya kegiatan di hari ini kita awali dengan doa. Silahkan Nay, kita awali dengan doa. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk saya masing-masing, berada hati, tenang, mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Baik anak-anakku semua, Bu Asi absen dulu. Hadir, Anissa. Anissa? Hadir, Anissa. Sendiri duduknya? Oke, hadir. Jadi ada 5 anak yang hari ini nggak hadir, 2 sakit, yang lain izin dan dispen. Benar ya? Ya, Bu. Oke. Nah, Bu Asi pengen tahu nih, mengulas kegiatan minggu lalu. Kalian masih ingat nggak? Ingat Bu. Apa? Perencanaan karir. Perencanaan karir. Ada yang tahu nggak, masih ingat nggak minggu lalu? Baru seminggu. Albi? Oh saya Bu, menurut saya perencanaan karir itu untuk masa depan merupakan proses kita di saat kita mencari jenjang karir kita Bu. Oke. Naik tahu? Kalau menurut aku tersendiri sih itu penting ya Bu, karena dengan adanya perencanaan karir ini membantu kita saat kita mencari informasi pekerjaan. Perencanaan karir juga membantu kita saat kita mengambil keputusan karir apa sih yang akan kita pilih di masa depan. Jadi perencanaan karir itu menurut kalian dari materi yang Bu Asi sudah jelaskan minggu lalu itu sangat penting. Minggu ini Bu Asi akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal tentang bijak bermedia sosial. Lebih semangat lagi kita speaking dulu biar nggak pegel badannya. Ya, semuanya berdiri. Kali ini Bu Asi mau mengajar kalian untuk speaking tentang hentakan bumi. Hentakan bumi. Saat Bu Asi bilang 1, kalian hentakan bumi kakinya 2 kali. Gitu ya. Tepuk tangannya 2 kali. Saat Bu Asi bilang 2, kebalikannya hentakannya 2 kali. Nah, kalau kalian fokus, permainan ini akan menjadi sebuah musik yang indah. Paham ya? Oke, serius ya? Fokus, oke, fokus, dengarkan Bu Asi. Fokus ke depan, telinganya. Oke, fokus mendengarkan Bu Asi. Ya. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Anak-anak hebat. Oke. Baik, Dik. Kita masuk ke materi ya. Udah siap ya semuanya ya? Nah, sebelum masuk materi saya mau pancing dulu di media sosial. Ini mah makanan kalian sehari-hari, pasti bisa dong menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Asi sampaikan ke kalian. Ya. Coba bagaimana pendapat kalian terkait media sosial? Nah, nih, terkait media sosial yang saat ini lagi viral ya. Suruhnya nggak boleh ada yang namanya digunakan untuk berbisnis, ya kan? Lagi viral kan? Baca dong informasi itu, berita-berita itu. Nah, kalian menurut kalian gimana sih dengan adanya aturan bahwa media sosial itu tidak boleh untuk berbisnis? Setuju nggak? Maksimal jawabnya pertama ya, coba Dara. Saya sih kurang setuju Bu, soalnya media sosial ini kan luas ya Bu. Abis itu kita bisa ngapain aja di sosial media Bu. Terus sosial media ini mempermudah kita juga Bu. Jadi dalam hal berbisnis juga akan mempermudah kita Bu. Masa kita harus datang ke tempatnya terus kan
lama-lama juga jadi capek gitu Bu. Jadi tinggal pakai HP, buka yang oren-oren, set belanja langsung dianterin. Apa itu yang oren-oren? Shopee lah. Shopee, Iya. terus TikTok ya? Iya, TikTok Shop gitu Yang Bu. mau dihentikan itu kan? TikTok Shop TikTok iya. Shop ya, Padahal setuju bagus nggak? banget. Ah, saya kurang setuju Bu. Kurang setuju. Iya, kurang. Tidak setuju untuk negara karena memang dengan adanya media sosial ini memudahkan kita untuk berbelanja dan memudahkan para pengusaha untuk mempromosikan barang-barang jualannya, ya enggak? Nah, oke, luar biasa. Nah, satu lagi nih, menurut kalian dampak media sosial. Nah, dampak media sosial dalam kehidupan itu gimana sih? Sebelah sini udah. Apa ya? Coba Ibu pengen azam deh. Dampaknya itu ada dua Bu, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi dampak positifnya itu kita dapat menjelajahi informasi lebih cepat dan lebih akurat, dan dampak negatifnya itu interaksi secara tatap muka itu cenderung menurun Bu. Jadi hubungan interaksi dengan teman atau Teman dengan kerabat dekat itu kita menurun. menurun karena Iya. kita sudah lewatnya Terbiasa di media sosial. medsos. Oke, luar biasa. Sama Mas Azam. Jadi kalau kita udah media sosial, dampaknya adalah kita itu cenderung hubungan sosialnya berkurang ya. Karena kita udah fokus ke depan, fokus ke handphone atau ke laptop, ya kan? Nah, satu lagi. Di sini kita mulai ya. Satu lagi. Semangat, main semangat. Ada nggak sih manfaat dari media sosial ini? Apa? Manfaat media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Coba. Gak ada yang mau tanya? Coba. Saya mau sebelah sini. Alfi. Manfaat dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, misalkan dengan keluarga atau teman. Terus juga bisa mengekspresikan diri. Terus kita dapat lebih mudah mencari informasi, dapat informasi dari media sosial. Dari media sosial. Oke, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke materi bijak bermedia sosial. Di sini Bu Asy akan menjelaskan bagaimana dampak dan manfaatnya. Tujuannya itu peserta ini dapat memahami media sosial, bahkan fungsinya, bahkan dampak positif maupun negatifnya. Serta kalian juga dapat mengatasi atau mengelola media sosial agar memberi banyak manfaat untuk diri kita dan orang banyak ya. Oke, next ya. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online. Saya rasa kalian udah paham media sosial itu apa ya. Media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial itu menggunakan teknologi. Jadi media sosial itu menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer ya lain WhatsApp, apalagi? BBM itu zaman dulu ya. Wikipedia, terus blog. Oke, nah itu adalah beberapa media sosial yang populer sekarang. Yang lagi populer lagi ini adalah TikTok, IG, ya kan? Adapun definisi lain dari pengertian media sosial menurut Anthony Mayfield ya. Media sosial itu media di mana penggunaannya dengan mudah, berpartisipasi di dalamnya, berbagai dan menciptakan pesan termasuk blog ya, jejaring sosial. Terus apa lagi? Wikipedia, atau media online, Ensiklopedia online, forum-forum maya,
termasuk virtual robots. Next, ini adapun fungsinya. Bu, ada nggak sih fungsi media sosial, Bu? Oh, ada dong. Banyak fungsinya. Nah, diantaranya untuk fungsi media sosial, yaitu pertama adalah sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Ini fungsinya, ya. Jadi fungsinya adalah didesain untuk memperluas, ya, didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi. Adapun fungsi yang lain ya, hello anak-anakku semua, dengerin nanti ada sesi tanya jawab ya dan diskusi. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan terus menjadi pembuat pesan itu tadi. Dampak positif media sosial. Nah, dampak positif media sosial. Yang pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Istilah Jawanya itu karena bahasa Jawa ya, istilah Jawanya itu melek teknologi. Dampak positifnya dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru, atau istilah Jawanya itu adalah melek teknologi. Hampir pengguna media sosial itu memberikan banyak manfaat ya sayang ya. Memberikan banyak manfaat untuk apa aja? Belajar, ya kan? Salah satunya dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat dari media sosial. Adapun dampak negatif media sosial. Nah, dampak negatif media sosial apa aja? Dampak media negatifnya? Dari Merasakan nggak kalian seperti itu? Kan malas kan? Iya. Mama kalian di rumah marah-marah mulu. Iya. Karena kalau dipanggil sekali nggak langsung nyaut. Benar tuh. Nah, ini dampak negatifnya buat anak-anakku semua. Halo, masih semangat ya? Dampak negatif media sosial. Pertama, menjadi pribadi yang malas atau kecanduan media sosial. Dampak negatif media sosial bagi pelajar, ya. Selanjutnya yaitu anak menjadi malas. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat anak menjadi kurang berinteraksi atau berkomunikasi dengan temannya, orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya. Ya, tidak peduli dengan lingkungan. Pernah nggak menyapa Bu Asi atau menyapa teman? Halo Bu, diem aja megang handphone. Pernah ngalamin, pernah merasakan kayak gitu, punya teman gitu? Nah, itu dampak negatifnya itu adalah tidak peduli dengan lingkungan. Bodoh amat ada orang kecelakaan atau jatuh di sebelah kalian. Bodoh amat. Aku lagi chat-chatan, lagi lihat IG orang. Nah ini, jadi tolong ya anak-anakku semua ya, hari ini ya pertemuan dengan Bu Asi dengarkan ya materi bijak dalam bermedsos. Nah ini dampak negatifnya kalian perlu tahu dan harus paham dampaknya apa aja. Dan selanjutnya dampak negatif media sosial adalah sulit atau kurang berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin di media sosial tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa. Sehingga penggunaan media sosial ini yang akibatnya membuat salah paham. Jadi pernah nggak sih kalian itu dalam menulis WA bahasanya itu kan dengan secara langsung dan di WA berbeda kan intonasinya kan. Contoh Bu Asi ini bilang di WA ya, kamu kenapa nggak masuk sekolah? Asumsi kalian melihat chatnya Bu Asi, wow, Bu Asi marah, ya kan? Iya. Nah, terus saat Bu Asi berkomunikasi langsung nih, contohnya nih langsung, kamu kenapa nggak masuk kemarin? Marah nggak? Enggak kan? Nah ini yang sering dampak-dampak negatif sering terjadi, akhirnya berantem di sosmed, saling bully-bulian ya, karena itu tidak paham akan isinya, ya terus gampang tersinggung.
sehingga akhirnya konflik di media sosial. Makanya harus bijak. Oke, selanjutnya melemahnya sikap sosial. Walaupun dinamika media sosial, namun sejatinya dalam kondisi real media sosial membuat sebagian orang, termasuk pelajar, menjadi pribadi yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan sosialnya. Nah, ini sering tidak memperhatikan lingkungan sosialnya. Mereka sibuk dengan mengakses sosmednya masing-masing. Saat berjalan ketemu dengan gurunya, kalian tidak peduli, bahkan tidak menyapanya. Ini yang sering terjadi zaman-zaman sekarang. Anak-anak seperti itu miris sekali buat tips menghadapi media sosial di era sekarang. Nah, nih, kalian harus bisa memahami. Apa? Yuk, ada yang berani? Apa? Pahami alasan penggunaan media sosial. Nah, kalian harus bisa memahami apa sih media sosial itu untuk apa? Penggunaannya sebenarnya untuk apa? Alasannya apa? Kalian harus paham. Alasannya adalah untuk memudahkan saya berkomunikasi. Nah, berarti kalian harus paham di situ, oh ya, bahwa tujuan ini adalah untuk memudahkan saya, bahwa media sosial ini adalah untuk memudahkan saya dalam berkomunikasi, bukan untuk game-gamean doang. Nah, gitu. Dan tips selanjutnya adalah notifikasi media sosial. Kalian harus bijak nih, mana yang penting, mana yang tidak. Notifikasi itu penting, ya kan? Jadi kamu di settingan handphone kalian harus dipilih. Tadi bosnya sudah jelaskan banyak lebar, bijak dalam bermedia sosial. Kalau kalian tidak bijak dalam bermedia sosial, yang rugi adalah diri kalian sendiri. Nah, paham ya, anak-anakku semua ya? Oke. Nah, ini ada sedikit tampilan video yang akan Bu Asi tampilkan ya. Bijak dalam menggunakan media sosial. Di masa sekarang, media sosial bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi setiap orang, apalagi remaja. Tonton ya. Media sosial Serius ya, nggak ada yang ngobrol sendiri. biasanya media sosial dijadikan sebagai wadah untuk mengekspor diri, mengisi kebosanan dan lain sebagainya. Menurut website, dari total populasi penduduk Indonesia yang sekitar 272,1 juta, ada sekitar 160 juta yang aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi. Kita tahu media sosial sangat dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, baik untuk kepentingan komunikasi maupun marketing sebuah usaha. Namun selain banyaknya sisi positif, ternyata banyak juga dampak buruknya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Main media sosial sambil berjalan. Apa menghabiskan Nggak perlu dong kita contoh ya. sadar atau tidak Menghabiskan banyak waktu. Kalau kalian banyak bermedia sosial sebelumnya. bisa itu Ya. sebagai orang Dan terus bahkan membalas komentar atau debat online dengan menggunakan media lihat sosial. gambarnya. Hingga kita pun tidak sadar akan waktu yang dituliskan. Ucapan sederhana yang terbesit saat kita mulai menggunakan media yang bisa saja kita semakin mundur dalam memanfaatkan sosial media. Keempat, tidak dewasa. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial akan membuat kita jarang berinteraksi dengan orang secara langsung. Bahkan itu bisa berdampak terhadap tingkat kedewasaan kita. Tentu kita jarang dapat berproses secara nyata. Kita sulit beraktivitas karena disibukkan terus dengan media sosial. Meskipun teman-teman kita di media sosial sangat banyak, namun mereka bukanlah teman di kehidupan nyata. Lihat ya kalian. Kecil saja dari mereka. Siapa yang bisa jawab nyata. atau Sisanya menunjukkan hanya hasil sebatas teman dari media sosial. video yang Wasi tampilkan di Tidak. depan. Yang Wasi tayangkan di depan, coba siapa yang bisa? Siap-siap ya. Ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan video yang Wasi tampilkan tadi? Saya, Bu. Coba saya pilih.
cantik kayak. Kalau yang saya tangkap dari video tersebut, di zaman sekarang tuh kita harus pintar-pintar untuk menggunakan sosmed. Biar kita ini mendapatkan sisi positif dari sosial media tersebut. Nah, salah satu contoh sisi positif dari sosial media tersebut, kita bisa mengekspresikan bakat kita di sosial media. Kita juga bisa berjualan online, mendapatkan banyak teman, tapi juga ada sisi negatif dari sosial media tersebut. Nah, salah satu sisi negatif itu kita jadi malas-malesan, lupa tidur, karena kita kasihkan main medsos. Maka dari itu kita harus memanage waktu dengan baik untuk bermain medsos. Oke. Nah, tadi Wasi sudah menampilkan atau menayangkan video ya. Bahkan Wasi juga sudah menjelaskan materi tentang bijak bermedia sosial. Saya mau tanya nih sama kalian, kalau kalian mendengarkan dan menyimak dengan baik, pasti akan tahu. Dan ini pelajaran ini hampir semua orang merasakan ya. Hampir semua orang merasakan, termasuk ini juga ya. Nah, saya mau tanya nih, apa sih media sosial itu menurut kalian? Tadi gue sudah jelaskan. Apa media sosial menurut kalian? Apa ya? Coba yang di belakang gantian. Yes, coba. Ya, makasih Bu. Jadi Oke, media sosial itu adalah media online yang mendukung interaksi sosial yang merupakan web atau aplikasi untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif Bu. Menjadi dialog interaktif. Jadi media sosial itu mendukung kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang tahu? Selain Dias, siapa ya? Sebelah sini. Tessa, coba Tessa, pojok. Tessa, apa Sa? Sosial adalah sarana yang digunakan orang-orang untuk berinteraksi serta bertukar informasi dalam jaringan dan komunitas virtual. Bertukar informasi. Oke, media sosial itu bisa untuk bertukar informasi. Wasi, bener nggak sih? Betul, luar biasa. Nah, Wasi sudah jelaskan. Media sosial yang lagi ngetren apa aja? Siapa yang tahu? Asril. WhatsApp. Terus lagi. Twitter. Terus apa lagi? Instagram. Terus lagi. Ayo. Oke, Ica belum pernah nih, Ica. Apa? TikTok. Silakan tanya, mumpung ada teman-teman, kita diskusi bareng di sini ya. Tadi coba yang mau nanya silakan. Angkat tangannya. Anissa. Bu, saya ingin bertanya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang fungsi media sosial. Tapi saya masih kurang mengerti, kira-kira Ibu bisa menjelaskan lagi? Menjelaskan tentang Fungsi media sosial. Oh, tadi Bosi sudah menjelaskan. Mungkin Tessa duduknya di pojok, nggak terlalu dengar kali ya. Nah, ada nggak ya yang mau menjelaskan fungsi media sosial yang di depan coba? Saya. Coba. Jadi fungsinya itu tuh banyak Bu, cuma salah satunya tuh bisa memperluaskan interaksi sama manusia menggunakan internet atau teknologi Bu. Jadi kan kalau dulu kan mau apa-apa susah nyari taunya, jadi sekarang tuh udah ada handphone jadi lebih gampang Bu, lebih banyak apa yang kita tahu gitu. Lebih mudah ya. Lebih mudah nyari informasi dan lain-lainnya. Dalam satu genggaman, informasi banyak banget gitu. Ada yang ditanyakan lagi yang belum paham? Saya mau nanya, banyak banget yang mau nanya. Ada Nay, ada Yuli. Seru banget. Yuli dulu deh. Sekarang kan lagi maraknya sosial media ya Bu. Kan Ibu juga udah jelasin dampak positif dan negatifnya. Nah, saya masih kurang paham soal dampak negatif media sosial. Jadi saya mau nanya dampak negatif dari media sosial itu ada apa aja? Mungkin di antara kalian ada yang tahu atau mengerti ya tentang dampak negatif selain yang Bu Asi jelaskan. Coba, apa? Yang mau? Saya mau milih siapa ya? Kali aja deh.
Oke, jadi dampak negatif dari kecanduan media sosial itu ada 3. Yang pertama, biasanya orang yang kecanduan media sosial itu biasanya males buat ngurusin dirinya sendiri, terus kayak males buat berinteraksi sama dunia luar. Ada yang perlu jelas lagi? Dampak positif yang terbuat kita di media sosial itu apa? Dampak positif yang menguntungkan. Nah, anak ini sukanya untung-untung dan rugi. Iya, anak itu sukanya yang untung dan rugi. Makanya nih, sukanya untung dan rugi. Ada yang tahu nggak dampak yang positif? Coba bisa. Menurut saya, dengan adanya media sosial, kita bisa berlari media sosial itu bisa Oh gitu. Jadi menguntungkan itu saat kita itu berjualan di medsos. Oke. Nah, terus apa sih? Gua sih mau nanya nih ya. Gua sih mau nanya. Tadi gua sih sudah menjelaskan panjang lebar. Apa ya tanggapan kalian dengan manusia-manusia zaman sekarang yang sudah mulai terbelenggu dengan media sosial? Ayo, apa? Oke, coba naik. Kasihan banget. Nanya dulu gak dikasih ya. Coba naik, apa naik? Kalau menurut Naik, emang nggak bisa dipungkiri lagi Bu, media sosial itu udah jadi tren masa kini untuk kehidupan masyarakat zaman sekarang. Dan udah nggak bisa dipisahin lagi Bu. Nah, dengan hal itu kita tuh udah bisa melihat dampak nyatanya, dampak positif maupun negatifnya itu udah terlihat langsung oleh kita semua, dan udah nggak bisa dipungkiri lagi. Memang semuanya tuh udah mendarah daging di kita, karena zaman juga kita harus mengikuti zaman. Zaman sudah menunggu kita harus di sosial media ya. Nah, oke, luar biasa, tepuk tangan buat Naik. Ya, waktu karena habis. Coba sampai mau nanya lagi. Ayo. Ada? Sibril? Mau tanya? Sibril mau tanya? Iya, udah. Oke, nggak mau nanya. Oke, oh ya. Oke, siap. Oke. Ya, oke, udah paham ya berarti ya? Jelas ya? Semuanya udah oke? Oke, paham materi yang buat saya. Oke, ya anak-anakku semua, tadi Bu Asih sudah panjang lebar menjelaskan ya pengertian, bahkan arti, manfaat, negatif, positifnya sudah Bu Asih jelaskan semuanya. Bahkan tadi kalian sudah berdiskusi bersama bahwa dalam bermedia sosial kita harus bijak, dan mudah-mudahan materi yang Bu Asih sampaikan itu sangat bermanfaat buat kalian semua. Namun setelah pembelajaran, setelah layanan bimbingan klasikal hari ini, kalian nanti isi evaluasi hasil ya yang dibagikan oleh Mbak Nai ya, ada evaluasi proses juga. Kalian isi kolomnya sesuai apa yang ada pada diri kalian dan apa yang kalian tahu dan apa yang kalian mengerti. Paham ya? Oke. Nah, Mbak Nai nanti dibagikan ya minggu depan kita bahas hasil evaluasinya dan evaluasi prosesnya. Mungkin itu aja ya untuk hari ini anak-anakku semua ya. Masih semangat ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan Ibu harap minggu depan kalian nanti bisa mengulas kembali materi tentang bijak dalam bermedia sosial. Kita bahas evaluasi proses dan evaluasi hasilnya. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Nai. Kita mengakhiri dan menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai masing-masing, berdalam hati, tenang, mulai. Terima kasih semuanya.